Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masyaallah. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Mudah-mudahan semua yang di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Dan terima kasih banyak buat jamaah dari Bandung Barat. Tepuk tangan dulu dong yang sudah mampir ke studio Islam itu indah. Masya Allah terima kasih. Dan juga jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah yang ada di rumah. Saya mau tanya sama ibu. Ibu sholat enggak? Puasa enggak? Terus sedekah enggak? Rezekinya banyak enggak? Alhamdulillah. Banyak apa dikit? Sedih. Wah ibu bahaya nih. Ibu hitung-hitungan ya. Hitung-hitungannya bu ya. Oh sholatnya udah banyak. Sholat sunnah, sholat wajib juga udah pasti. Puasa udah, puasa wajib, puasa sunnah. Sedekah udah, tapi kok rezekinya gini-gini doang ya. Bukannya katanya rezekinya harusnya banyak. Semua doanya harus dikabulin sama Allah. Betul apa betul? Ada yang ngeluh begitu? Ada. Pasti ada ya, tapi kita jangan sampai seperti itu ibu ya, amin. Nah hari ini kita bahas, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Apa sih temanya kita pagi hari ini? Temanya adalah jangan-jangan selama ini kita hitung-hitungan sama Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Sebelum kita lanjut kita lihat dulu sebuah video tayangan ya. Tentang apa? Tentang ketika sholat pikirannya kemana-mana. Kok bisa? Ini dia tayangannya. Ketika... Siapa yang kayak gitu? Ayah. Angkat tangan. Oh ya Allah hampir semua. Ini macam-macam ya gangguan pikiran pada saat kita lagi sholat. Ini Masya Allah luar biasa ya. Ngomongin kepikiran saat sholat bener gak sih katanya. Kita ini kalau seandainya sholatnya banyak pikiran atau banyak gangguan. Bisa jadi hamba Allah yang salah. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena seharusnya kita itu kan sholat itu kan pikiran kita karena Allah. Bagaimana caranya kita bisa dekat dengan Allah ya. Bukannya mikirin aduh. Kira-kira kalau seandainya nggak sholat ini bisa jadi neraka ini ya bisa juga. Jadi sholat mikirin neraka terus gitu ya? Jadi nauzubillah min zalik. Nah ini mau izin penjelasannya Ustaz Syam. Silakan Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Terima kasih Bang Fadli, Tabe Guru Kusat Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 64, 65, 66. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما Allah والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Dan orang-orang yang di rumah mereka ruku sujud, rumahnya dia berikan cahaya dengan sholatnya. Dan orang-orang yang berdoa, Rabbana srif anna adzab jahannam, ya Allah jauhkan saya, hindarkan saya dari azab neraka jahannam. Inna adzabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dia punya ketakutan sekali sama neraka dalam sholatnya, dalam rukunya, dalam sujudnya. Apakah ini salah? Ini benar. Orang yang takut sama neraka itu betul. Justru kita dilarang berangan-angan, saya pasti masuk surga ya walaupun cuma mampir di neraka sebentar. Tidak boleh. Mesti ada takut akan neraka. Bahkan ada seorang ulama itu diikuti oleh muridnya.
Kata muridnya, apa ya doanya guruku? Kenapa kok bisa sesukses ini? Diikuti sama muridnya. Didengar dalam doanya ketika dia habis sholat doanya cuma satu. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ibu-ibu baca itu kan ya habis sholat ya. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Habis itu baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ini berarti kita diajarkan memang berdoa menghindari api neraka. Maka seseorang yang sholat lalu dia menghindarkan dirinya dari api neraka, takut akan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah langkah awal membuat seseorang khusyuk. Khusyuk salah satu maknanya adalah takut. Takut apa? Takut sholatnya nggak diterima, takut masuk neraka, takut ini segala macam. Maka tidak mengapa ketika orang sholat menghadirkan rasa khauf, rasa khawatir, rasa takut pada dirinya. Tapi sambil takut ada juga rojaknya. Apa itu? Harap-harapnya kepada Allah. Masya Allah. Justru itu yang bikin khusyuk malahan. Iya, kalau orang lagi takut sekali itu pasti dia perbaiki Gak sholatnya. mikirin tuh kompor masih nyala atau enggak udah gak kepikiran. Ini Masya Allah Tapi setrikaan. takutnya mesti ada perbaikan gitu. Jadi bukan takut doang, tapi karena takut dia memperbaiki sholatnya. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah. Jamaah. Coba nih, bener nggak ya? Banyak orang yang suka tanya-tanya dan perhitungan melakukan ibadah. Justru itu katanya bahaya nih melakukan ibadah. Bikin kita malah jadi jauh sama Allah. Contoh mungkin, contoh. Ibu puasa Senin Kemis, Bu? Insya Allah dikit yang jawab ya. Tapi Masya Allah banyak juga yang ngelakuin gitu ya. Cuma berpikirnya gini, wah ini pahala susah, puasanya luar biasa nih. Ada yang mikir gini, aduh gak usah lah pahalanya berapa sih. Mendingan puasa wajib pahalanya besar. Ada yang ngomong begitu juga. Nah coba kita tanya sama guru kita Habib Usman. Bagaimana baiknya nih Bib? Silakan Bib, tepuk tangan buat Habib Usman. Fadol Bib. Ya akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sarim ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Menghitung-hitung pahala itu boleh. Karena apa? Karena ya Allah saya mau dapat berapa ini pahalanya. Wah berapa sih pahala ini? Boleh dihitung-hitung. Motivasi. Tapi nggak boleh perhitungan. Yang nggak boleh perhitungan yang nggak boleh. Menghitung-hitung boleh. Oh ternyata qobliyah subuh itu khairud dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Oh ternyata sholat ba'diyah isya 4 rakaat dalam satu salam dalam hadis ya baginda Nabi Muhammad SAW sama seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Pahalanya besar, dikabulkan doanya. Boleh dia menghitung. Ya kan? Tapi yang nggak boleh dia ngitung-ngitung nggak dikerjain. Cuman ngomong doang. Itu namanya apa? Cuman omong doang. Tapi kalau misalkan seandainya dia menghitung dan berharap ya Allah ini sebagai motivasi boleh. Tapi kalau dia hitung-hitung tapi dia nggak ngerjain, dihitung-hitung nggak dikerjain, atau dia menghitung-hitung cuman ngomong doang, ini adalah yang nggak benar, yang nggak baik. Hitung-hitung boleh tapi dikerjakan. Sama seperti seseorang. Dia mau melamar pekerjaan, berapa sih gajinya? Ya kan? Oh dihitung-hitung, oh cukup gajinya sekian. Dari ongkosnya, dari makan siangnya, sampai ke rumahnya untuk anak istrinya masih diperbolehkan. Kenapa? Karena dia berharap gaji yang lebih. Dan ketika kita hitung-hitung pahala yang kita dapatkan, oh kalau sholat di Masjidil Haram pahalanya sekian. Kalau di Madinah 1.000, kalau misalkan di Mekah 100.000. Nah, saya mendingan di Mekah aja. Nah, jangan, ya kan? Ada hal yang harus dilakukan dan ada hal yang tidak harus dilakukan. Ada hal untuk memotivasi diri kita, ada hal yang harus semangat di dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah innamal a'malu binniyah. Semua tergantung daripada niatnya, niat yang baik kepada Allah sehingga Allah ridha kepadamu. Masya Allah, makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Tuh buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Kalau kita ibadah itu gak usah mikirin macam-macam. Udah pokoknya segala sesuatunya lillah. Insya Allah Allah kasih yang terbaik buat kita. Amin.
Dan ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjut lagi tentang tema yang luar biasa. Jangan-jangan selama ini kita hitung-hitungan sama Allah. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.